Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kalau kita lihat di langit tampaknya mendung, hujan akan turun, tapi itu ternyata tak menghalangi langkah kita untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shayban nafi'a. Ya Allah, jika Engkau menurunkan hujan, maka jadikanlah hujan ini hujan yang membawa manfaat. Salawat salam tercurah selalu buat Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak bersolawat, mudah-mudahan semakin besar kita mendapatkan syafaat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, malam minggu biasanya kita lewati dengan program jamaah bertanya imam menjawab. Tapi karena imam kita pada saat ini masih berada di luar negeri, di Maroko, ada hal yang mesti beliau laksanakan, maka program jamaah bertanya imam menjawab kita tunda untuk sementara. Biarlah pertanyaan yang kita persiapkan untuk imam kita nanti dijawab oleh imam kita. Makmum tak punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan yang sudah kita siapkan untuk imam kita tersebut. Maka malam ini kita akan melanjutkan kajian Al-Mustafad min Qasasil Quran, mengambil faedah pelajaran i'tibar, mutiara hikmah dari kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dua pertemuan yang lalu kita berbicara tentang Nabi Ibrahim, tentang fadilat Nabi Ibrahim, kemudian bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah. Pertama kepada ayahnya Azar, kemudian yang kedua kepada kaumnya, termasuk kepada seorang raja yang bernama Namrud. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim dibakar oleh kaumnya, bahkan terusir dia dari kaumnya. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara kehidupan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam setelah beliau meninggalkan negerinya Babilonia. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 26 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Setelah Nabi Ibrahim berdakwah, yang beriman kepadanya ada satu orang namanya Lut, keponakan beliau sendiri. Jadi Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim, dia yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Lut, inni muhajirun ila rabbi, saya akan hijrah pindah ke negeri yang telah diperintahkan oleh Tuhanku. Innahu huwal azizul hakim, sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam ayat yang lain, setelah Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang dibakarnya Nabi Ibrahim alaihi salam, penutup dari kisah itu Allah mengatakan, wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Maka kami selamatkanlah Ibrahim dan Lut, lalu kami pindahkan dia ke sebuah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat di seluruh alam. Jadi negeri Syam tempat Nabi Ibrahim pindah itu adalah termasuk negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Abu Dzar Al-Ghifari pernah tertidur di dalam Masjid Nabawi. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia gerak-gerakkan kaki Abu Dzar untuk membangunkan Abu Dzar. Terbangunlah Abu Dzar ketika itu. Maka Nabi bertanya kepada Abu Dzar, kenapa engkau tidur di masjid, wahai Abu Dzar? Maka Abu Dzar mengatakan, di mana lagi saya akan tidur ya Rasulullah kalau tidak di masjid? Abu Dzar seorang sahabat, hidup sederhana, rumahnya sangat kecil sekali. Jadi di siang hari dia tak bisa qailulah, tidur siang, kalau sudah ada aktivitas di dalam rumahnya. Maka ketika itu Rasulullah bertanya, wahai Abu Dzar, kalau suatu saat nanti engkau ditakdirkan Allah untuk pindah, terusir dari negeri ini, kemana engkau akan pindah?
Maka kata Abu Dzar Al-Ghifari, saya akan pindah ke negeri Syam. Kenapa negeri Syam? Karena itu adalah bumi yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan ke situ banyak nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang hijrah. Termasuk di antaranya Nabi Ibrahim. Nabi Musa terusir dari Mesir. Kemana negeri yang ia tuju? Termasuk salah satunya adalah negeri Syam. Nabi Daud tinggal di negeri Syam. Nabi Sulaiman tinggal di negeri Syam. Puing-puing dari kerajaan Nabi Sulaiman itu sekarang, ataupun kuilnya masih ada, oleh orang Yahudi disebut dengan Wall of Wailing, dinding ratapan, tempat orang Yahudi meratap menangisi dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Nabi Isa alaihi salam hidup, dia lahir dia di sebuah negeri bernama Nazaret. Nazaret ada di sebuah negeri bernama Bethlehem atau Baitul Laham. Bethlehem itu sendiri ada di dalam negeri Syam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pindah, dia negeri yang dia tuju adalah negeri Syam. Tepatnya adalah negeri yang bernama Haran. Haran adalah sebuah negeri yang terletak pada perbatasan antara negeri Syam dan negara Turki. Berjalanlah dia. Menurut sejarawan, mereka berjalan 3 orang. Nabi Ibrahim, istrinya Sarah, kemudian keponakannya Lut. Sampai di sebuah negeri yang bernama Sadum, di sebuah tempat yang sekarang ada di negara Yordania. Nabi Lut singgah di situ, berdakwah dia di situ. Maka perbuatan yang dilakukan oleh umat Nabi Lut dahulu sekarang dinisbahkan kepada negeri tempat berdakwahnya Nabi Lut, yaitunya Sadum. Maka kita menyebutnya hari ini dengan sebutan sodomi atau liwat dibangsakan kepada Nabi Lut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampailah Nabi Ibrahim ke negeri yang bernama Haran. Kaum yang dia temui di situ adalah kaum yang menyembah benda-benda langit. Kalau di kampungnya Babilonia, kaum yang dia temui adalah kaum penyembah patung berhala. Sekarang lain lagi, mereka menyembah benda-benda langit, menyembah bintang, menyembah matahari, menyembah bulan. Mungkin kalau kita lihatlah film-film di zaman dahulu, ada kaum yang menyembah dewa matahari, menyembah dewa bintang, menyembah dewa bulan. Nah, seperti itulah kaum yang ditemui oleh Nabi Ibrahim. Dan inilah sesungguhnya yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 76 sampai 81. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam datang, langit ditutupi oleh kegelapan, maka Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang, lalu dia katakan, inilah Tuhanku. Setelah bintang itu lenyap, hilang, tenggelam, Nabi Ibrahim berkata, la uhibbul afilin, saya tidak suka dengan sesuatu yang bisa tenggelam, bisa hilang. Tuhan tak mungkin bisa tenggelam, karena dia adalah zat yang maha perkasa lagi maha berkuasa. Setelah itu, falamma ra'al qamara bazigha, dia lihat bulan bersinar terang. Qala hadha rabbi, lalu dia berkatakan, oh ini Tuhanku. Falamma afala, ketika bulan itu pun hilang, tenggelam, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Dia berkata, kalaulah bukan karena petunjuk Tuhanku, la akunanna minal qaumid dhallin. Jadi ada kata dhallin dalam Al-Quran di samping surat Al-Fatihah. Jadi kalau ada imam membaca nanti ayat ini, hati-hati kita. Dan sudah imam menyebut minal qaumid dhallin, wasabila amin beko di belakang kan. Sebab ada dhallin di dalam surat lain selain dari surat Al-Fatihah. Kalaulah bukan karena petunjuk Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, maka niscaya aku termasuk ke dalam kaum yang sesat. Lalu setelah itu, falamma ra'a asy-syamsa bazigha qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika dia melihat matahari terbit bersinar, apa kata Nabi Ibrahim? Ini Tuhanku, ini jauh lebih besar.
Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika senja datang, matahari terbenam, lalu dia berkata kepada kaumnya, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, saya berlepas diri daripadamu, daripada apa yang engkau syirikatkan, yang engkau sekutukan. Lalu setelah itu Nabi Ibrahim berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Saya hadapkan wajahku kepada Dia yang telah menciptakan langit dan bumi, dan saya tidak termasuk orang-orang yang syirik. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika Nabi Ibrahim mengatakan bintang adalah Tuhanku, bulan adalah Tuhanku, matahari adalah Tuhanku, kata Al-Imam Ibnu Katsir, sesungguhnya saat itu dia tidak sedang mencari Tuhan. Lam yakun Ibrahim alaihi salam nadhira walakin munazira. Dia sebetulnya tidak sedang mencari Tuhan, tapi dia sedang berdialog, berdebat dengan kaumnya, yang kebetulan kaumnya ketika itu menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari. Jadi Nabi Ibrahim berdakwah dengan cara berdialog. Dia masuki terlebih dahulu logika kaumnya. Okey, sekarang kita menyembah bintang, tapi ketika bintang hilang, apa katanya kepada kaumnya? Tak mungkin Tuhan kita bisa hilang. Ketika dia menyembah bersama kaumnya yang menyembah bulan, okey, sekarang kita sembah bulan, tapi ketika bulan hilang, apa katanya? Tak mungkin bulan itu bisa menghilang, tak mungkin Tuhan itu bisa menghilang, karena Dialah yang menciptakan segala yang ada, yang kita lihat pada saat ini. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau ada yang berpendapat Nabi Ibrahim pernah mencari Tuhan, diluruskan oleh Imam Ibnu Katsir, sesungguhnya Nabi Ibrahim tidak sedang mencari Tuhan, tapi sedang masuk ke dalam logika kaumnya. Dia ikuti terlebih dahulu, baru nanti dia patahkan logika yang dipakai oleh kaumnya tersebut. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakum minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 120, Ibrahim itu tak pernah sekalipun dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah dakwah Nabi Ibrahim di sebuah negeri yang dinamakan Haran. Kaum yang dia hadapi adalah kaum yang menyembah benda langit. Lama dia di negeri itu. Dalam satu riwayat, negeri itu dilanda musim paceklik, musim kemarau yang sangat panjang. Maka dia pindah dari negeri tersebut ke mana negeri yang dia tuju, yaitunya negeri Mesir. Pergilah dia ke Mesir. Mesir ketika itu terkenal sebagai negeri yang sangat subur. Bahkan di zaman Nabi Yusuf kita membaca sejarah, orang-orang luar Mesir nanti datang ke Mesir, karena di luar kota Mesir, di luar negara Mesir, rakyatnya kelaparan, sementara karena kesuburan daerah yang dialiri sungai Nil dan kepiawaian seorang ahli ekonomi yang bernama Yusuf alaihi salam, Mesir menjadi negeri yang makmur dan sejahtera. Maka pergilah Nabi Ibrahim ke negeri Mesir. Cuma ada masalah. Di negeri Mesir itu ada seorang raja yang suka merebut istri orang. Jadi mengganggu bini uang kau ndak puangai bau senan. Di zaman Nabi Ibrahim ternyata perangai itu sudah ada. Dan anehnya raja ini, kalau dia tahu bahwa yang dia sukai ini adalah istri orang, maka semangatnya semakin menggebu-gebu untuk merebutnya. Seolah-olah ada semacam prestasi yang mereka rasakan kalau seandainya yang bisa direbut itu sudah dimiliki oleh orang lain. Beda kalau seandainya yang direbut itu adalah adik orang lain. Mereka merasa malu. Maka ini yang kita katakan Nabi Ibrahim berbohong, atau dalam bahasa agamanya tauriyah. Dia mengatakan sesuatu yang jujur, tetapi harapannya perkataan ini disalahpahami oleh orang yang mendengarkan. Ini pernah dilakukan oleh Abu Bakar ketika Nabi hijrah bersama Abu Bakar. Orang kenal Abu Bakar tapi tak tahu wajah Rasulullah. Ketika orang bertanya, siapa yang bersamamu wahai Abu Bakar? Apa jawaban Abu Bakar?
ini adalah petunjuk jalanku, ini adalah guide saya. Dia yang menunjukkan jalan kepadaku. Yang dimaksud oleh Abu Bakar adalah penunjuk jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang memahaminya, oh berarti ini adalah guide-nya Abu Bakar. Dalam satu riwayat ada peristiwa mihna, tapi banyak yang meragukan riwayat ini. Ulama-ulama dahulu ketika pemerintahan Al-Ma'mun dinasti Abbasiyah, yang berkuasa ketika itu adalah mazhab Mu'tazilah. Semua ulama dipaksa untuk mengakui Al-Quran itu adalah makhluk. Termasuk diantaranya yang dihukum dimasukkan ke penjara gara-gara tak mau mengakui Al-Quran adalah makhluk. Salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Syafi'i katanya juga pernah dipaksa untuk mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Tapi riwayat ini sebagian ada yang meragukan, karena ketika peristiwa Mina terjadi, konon menurut ceritanya Imam Syafi'i sudah wafat. Tapi kisah ini diceritakan dalam buku-buku sejarah. Dipaksa Imam Syafi'i mengakui Al-Quran itu adalah makhluk. Apa kata Imam Syafi'i ketika itu? Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, keempat-empatnya ini adalah makhluk. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i makhluk itu adalah jarinya yang empat ini, bukan Al-Quran. Cuma orang memahaminya, Imam Syafi'i mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran kata Imam Syafi'i, Injil, Zabur, Taurat, keempat-empatnya ini, yang ditunjuknya itu adalah jarinya yang empat ini adalah makhluk. Nah, ini dulu pernah dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Apa katanya kepada Hajar, kepada Sarah istrinya? Kalau nanti saya katakan engkau adalah saudari saya, adik perempuan saya, la tukadzibini, jangan engkau anggap saya sedang berbohong, karena saya tak tahu ada orang yang beriman di permukaan bumi ini selain saya dan dirimu. Jadi ketika Nabi Ibrahim mengatakan Sarah adalah saudaranya, adik perempuannya, yang dia maksudkan itu adalah saudara seakidah, bukan saudara yang lahir dari satu ayah atau satu ibu. Kenapa? Kalau seandainya nanti dikatakan Sarah adalah saudaranya, harapan dia Raja Mesir akan segan untuk menjamah Sarah, karena segan dengan abangnya. Tapi kalau dia katakan bahwa Sarah adalah istrinya, maka Raja Mesir akan menjadi-jadi birahinya untuk menjamah Siti Sarah. Apalagi Sarah adalah wanita yang paling cantik yang pernah dihadirkan Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Kalau separuh ketampanan laki-laki itu ada pada diri Nabi Yusuf, maka separuh kecantikan wanita itu ternyata ada pada diri Sarah. Di Sarah goja woncak pada Syahrini, mungkin hanya sepersekian yang kita lihat pada hari ini wanita-wanita yang cantik dibandingkan dengan Sarah istrinya Nabi Ibrahim. Maka ketika Raja Mesir ditanyakan, intel Raja Mesir menanyakan, ini siapa? Dijawablah oleh Nabi Ibrahim, ini adalah saudara. Gara-gara kebohongan inilah kemarin kita sampaikan, Nabi Ibrahim malu untuk memberikan syafaat kepada umat manusia, karena dia pernah berbohong 3 kali. 2, kata Rasulullah, dia berbohong untuk Allah Subhanahu wa taala ketika diajak menyembah berhala, kemudian ketika dia menghancurkan berhala-berhala, kemudian yang satu lagi dia berbohong untuk menyelamatkan istri beliau yang bernama Sarah. Tetapi karena kecantikan Sarah, walaupun disebut itu adalah adiknya, itu ternyata tak menghalangi niat Raja Mesir untuk menjamah Sarah. Dibawalah Sarah ke dalam istana, lalu Raja Mesir itu ingin menjamah Sarah. Ketika tangannya terangkat, tiba-tiba kaku, tidak bisa mengayi. Kosonan kalau bini uang yang diawai tidak mau mengayi, tiba-tiba stroke, tiba-tiba kan, tak bisa bergerak sedikit pun. Maka ketika itu Raja Mesir meminta kepada Sarah,
Sarah berdoa, Nabi Ibrahim berdoa agar Sarah dilindungi dari kezaliman Raja Mesir. Ketika tangannya terangkat, tangannya kaku, tak bisa bergerak. Apa kata Raja Mesir kepada Sarah? Doakan saya kepada Tuhan agar saya selamat dari keadaan ini. Sarah orangnya baik, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdoa, Raja Mesir kembali seperti semula, hilang kakunya. Tetapi dasar karena Sarah ini cantik luar biasa, dia tak langsung tabat. Nak diawai pula beliau dia. 2 kali ingin dijamah, 2 kali pula Raja Mesir itu kaku tangannya. Maka meminta lainnya beliau kepada Sarah, wahai Sarah, wahai perempuan, doakan saya kepada Allah agar kembali seperti semula. Didoakan juga oleh Sarah. Setelah sehat kembali, diulangi lagi. Jadi upur nak tobat-tobat upur. Akhirnya ingin dijamah lagi untuk ketiga kalinya, kembali seperti tadi. Barulah ketika itu dia betul-betul taubat. Dia meminta kepada Sarah, didoakan oleh Sarah, dia kembali sehat seperti semula. Dipanggilnya pasukannya, innaka lam ta'tani bi insan wa innama ataitani bi syaitan. Bonginya ke prajuritnya, yang kalian bawa ini bukan manusia, yang kalian bawa ini adalah setan. Dikoton Sarah ke setan deh. Sebab ketika tangannya terangkat lalu kaku, berarti ini bukan manusia. Kata Raja Mesir kepada prajuritnya, dia ini bukan manusia, tapi yang kalian bawa ke sini adalah setan. Maka akhirnya Sarah itu dibebaskan. Fa'akhdamaha Hajar. Setelah itu Raja Mesir memberikan hadiah berupa seorang khadim, seorang pembantu yang bernama Hajar. Jadi Hajar itu adalah hadiah dari Raja Mesir. Sebagian sejarawan mengatakan dia adalah budak. Memang dia budaknya Raja Mesir. Lalu sebagian lagi mengatakan bahwa dia itu adalah anak raja. Ada ulama yang mengkombinasikan 2 pendapat ini. Hajar itu awalnya adalah anak raja, karena kerajaan yang dipimpin ayahnya itu kalah oleh kerajaan yang dipimpin oleh Raja Mesir tadi. Hajar akhirnya ditawan lalu dijadikan sebagai budak oleh Raja Mesir. Itulah yang diberikan hadiah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti apa bentuknya? Berambut ikal, kemudian kulitnya suwaida. Suwaida diambil dari kata aswad. Kalau Humairah diambil dari kata ahmar. Ahmar artinya merah. Humairah yang kemerah-merahan. Panggilan mesra Rasulullah untuk istrinya yang bernama Aisyah. Kalau Suwaida diambil dari kata aswad artinya hitam, berarti Suwaida itu artinya yang agak kehitam-hitam. Di kalau bini awak agak kolam kete, ancak jangan dipanggil Humairah supaya jujur panggilan awak, ancak iko pakai le Suwaida. Ijan pula dipanggil Hajar Aswad kan bongi pulanya beko. Kemudian waqasira, orangnya sedikit pendek. Lalu dibawalah, pulanglah mereka kembali. Negeri yang mereka tuju adalah negeri Syam, tapi bukan negeri yang tadi Haran. Sekarang negeri yang mereka tuju adalah negeri Palestina hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pulanglah mereka bertiga, menetaplah mereka di dalam kitab-kitab ahlul kitab yang dipercayai oleh ahlul kitab. Sebab sejarah Nabi Ibrahim ini dikisahkan di semua kitab, diketahui oleh semua agama-agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yahudi tahu dengan sejarah Ibrahim, Nasrani tahu dengan sejarah Ibrahim, apalagi kita umat Islam tentu sangat paham dengan sejarah Nabi Ibrahim. Di dalam ahli kitab, di dalam kitab-kitab yang diimani oleh ahli kitab dikisahkan bahwa setelah pulang dari Mesir itu mereka hidup selama 10 tahun tak diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mengusullah Sarah kepada Nabi Ibrahim, saya ini tak bisa memberikan keturunan,
maka carilah pendamping yang lain agar engkau nanti diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang akan saya pinang? Dijawab oleh Sarah, tak jauh-jauh, jadikanlah Hajar sebagai istri. Jadi uposan poligami yang sangat sunnah itu contoh lah. Bini pertama memancai bini kedua kan. Tak sembunyi-sembunyi laki mancai bini kedua. Kok tujuh sunnah kan upo nak contoh itu sana. Sarah meminta kepada Ibrahim nikahi Hajar. Maka akhirnya mereka menikah. Singkat kata, singkat cerita, hamillah Hajar, diberilah, lahirlah anak diberi nama Ismail. Ketika Ismail lahir, tampaklah kasih sayang Ibrahim kepada Hajar, tampaklah kasih sayang Ibrahim kepada anaknya Ismail. Maka di sini tumbuhlah, muncullah cemburunya Sarah kepada Hajar. Semakin hari semakin menjadi-jadi kecemburuannya, sampai-sampai Sarah itu mengancam Hajar di depan Ibrahim. Apa katanya? Akan saya potong-potong tubuhnya jadi 3 bagian. Nak dimutilasi deh Hajar oleh Sarah. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Jangan dimutilasi, cukup lubangi saja telinganya. Maka menurut sebagian riwayat, kenapa hari ini perempuan itu ada apa namanya ini, antingnya, ada subangnya, sejarahnya dari sini. Telinga Hajar dilubangi di Sarah, dibuat di situ besi kecil, rupanya menambah kecantikan Hajar. Ala salah hukum pulau-pulau. Sampai akhirnya datang perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Ibrahim membawa istrinya Hajar, membawa anaknya Ismail keluar dari kota, dari negeri Syam. Dipakainya pakaian pembantu oleh Hajar ketika itu. Jadi Hajar mentang-mentang suaminya itu sayang kepadanya, dia tak memanas-manasi Sarah istri pertama. Dia pakai pakaian pembantu untuk menunjukkan kepada Sarah, wahai kakanda Sarah, saya ini hanyalah istri kedua, bukan sainganmu. Seolah-olah saya ini hanyalah pembantumu. Kalau bini kedua gini, bangi bini pertama kan suara laki mencoy deh kan. Coy lah bang, banyak penuh cito. Hajar ternyata tak seperti itu. Maka dipakainya mintaqah, pakaian lebar. Gunanya apa? Ketika mereka keluar nanti untuk menghapus jejak kaki Hajar. Berjalanlah mereka. Kemana mereka pergi? Ke sebuah lembah yang waktu itu disebut dengan Bakkah. Bakkah terambil dari kata baka, artinya menangis, lembah air mata, karena tak ditumbuhi apa-apa, tak ada apapun di situ. Berjalanlah mereka. Berapa jarak yang ditempuh? Lebih kurang 1.500 km. 1 bulan perjalanan sampai di lembah itu. Lalu Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar, meninggalkan Ismail tanpa berkata apa-apa. Dia pun meninggalkan mereka. Tidak ada undiang seketik naujud. Maka dia dikejar oleh Hajar, dipegang tangannya. Engkau mau ke mana? Apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Ibrahim tak bisa berkata apa-apa. Mulutnya tercekat, tak bisa berkata apa-apa. Karena memang hati nurani Ibrahim itu tak ingin meninggalkan anak dan istri yang sangat ia sayang. Coba bayangkan 86 tahun umur Nabi Ibrahim. Dia belum juga diberi keturunan. Lama dia berdoa. Tiap malam-malamnya dihiasi dengan air mata. Minta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Anugerahkan saya keturunan yang soleh ya Allah. Ketika dia diberikan oleh Allah apa yang dia doakan selama ini, maka di saat itu mesti dia tinggalkan di tengah padang pasir tandus, tak ada siapa-siapa, tak ada apa-apa. Dan ini memang tabiat kehidupan. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada sesuatu yang paling kita cintai. Awak sayang ke anak, melalui anak Allah uji kita. Sayang kepada pekerjaan, melalui pekerjaan Allah uji kita. Sayang kepada harta, melalui harta Allah uji iman kita. Dan Ibrahim lulus pada semua ujian itu.
maka dia diberi julukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan Khalilullah. Dia tak berkata apa-apa, nah memang dia sangat sayang kepada anaknya. Hening diam, Hajar pun diam. Dalam diam itu Ibrahim kembali melangkah. Melangkah kedua kalinya dikejar oleh Hajar, dipegang tangannya. Apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Kembali Ibrahim diam, tak berkata apa-apa. Suasana kembali hening, seolah-olah yang terdengar itu hanyalah angin di padang pasir. Lalu ketiga kalinya Ibrahim melangkah meninggalkan Hajar, maka Hajar merubah pertanyaannya. Jadi kau bosan rumus bertanya laki je sana. Dua kali bertanya tak dijawab oleh suami. Pertanyaan ketiga sebaiknya diganti redaksinya. Waktu kau gorden awak tahun kau bang, kau antok je lah kimpa mau kan cukuplah sekali diulang. Ketiga kali jadi itu je diulang. Ganti pertanyaan lain. Maka apa kata Hajar kepada Ibrahim? Allahu amaraka bihada. Panjang A-nya diambil dari kalimat Allah. Ada hamzah istifham di situ. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini? Makanya imam muazzin ketika mengucapkan Allahu Akbar tidak boleh panjang A-nya, sebab itu bisa merubah makna. Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Akan jauh apa makna dia. Allahu amaraka bihadza. Allah yang memerintahkan kamu meninggalkan kami di sini, wahai Ibrahim. Mendengar pertanyaan itu, Nabi Ibrahim pun mengangguk, membenarkan pertanyaan istrinya. Maka ketika itu Hajar mengatakan, idzan layyudayyuna. Kalau begitu tinggalkan kami di sini. Karena Allah yang memerintahkan, Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Yang pergi adalah engkau yang selama ini mencari rizki untuk kami, tapi yang akan menjaga kami adalah Dia yang selama ini memberikan rizki kepada kita. Ini menunjukkan betapa hebatnya rasa tawakal yang dimiliki oleh Hajar. Bayangkan dek kita di tengah padang tandus, padang pasir, sejauh mata memandang tak ada tumbuhan yang tampak, apalagi binatang. Di situ dia mesti hidup bersama anaknya yang masih merah, yang tak bisa apa-apa. Tetapi ketika dia tahu bahwa ini adalah perintah Allah, apa katanya? La yudayyu'ana. Allah Subhanahu wa taala tak akan pernah menyia-nyiakan kami. Kalau Dia yang memerintahkan ini, berarti Dia yang akan menjagakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lalu setelah itu pergilah Nabi Ibrahim. Di tengah jalan dia berbalik ke belakang. Hatinya menangis, air matanya meneteskan air mata membasahi pipinya. Sedih hati Nabi Ibrahim. Mandang Nabi Ibrahim ke belakang balik. Dia lihat dari kejauhan anaknya Ismail, istrinya Hajar. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Berdoalah Nabi Ibrahim kepada Allah, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Kita lihat hari ini Mekah adalah negeri yang sangat aman sekali. Mungkin Timur Tengah berkecamuk, tetapi itu tak berpengaruh kepada Mekah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah kami dan anak cucu kami dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya asnam itu, berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan umat manusia. Siapa yang mengikutiku, kata Nabi Ibrahim, maka dia termasuk dari golonganku. Siapa yang berbuat maksiat, mengingkari apa yang aku ajarkan, sesungguhnya engkau ya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Doa Nabi Ibrahim. Lalu dia berkata, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah,
saya tinggalkan sebagian keluargaku di sebuah lembah yang tak ditumbuhi apa-apa, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat la'allahum yashkurun. Saya tinggalkan keluarga saya di lembah ini ya Allah, lembah yang tak ditumbuhi apa-apa, maka jadikanlah kecenderungan di dalam hati manusia untuk mendatangi lembah ini. Doa Nabi Ibrahim kita lihat hari ini. Begitu banyak negeri di muka bumi ini, yang paling banyak dan paling dirindukan umat manusia itu adalah tak lain dan tak bukan tanah di mana dulu Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya. Di tempat kita, kalau kita ingin menginjak tanah haram di musim haji, hari ini kita mendaftar baru bisa berangkat itu 2036. Saking panjangnya antrian untuk menginjakkan kaki di mana dulu Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya. Konon kabarnya di Malaysia lebih panjang lagi antriannya, sampai puluhan tahun. Begitu rindunya kita melihat, menginjakkan kaki di tanah yang dulu didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata orang, Paris itu indah, negeri yang paling romantis. Tak ada kita yang jualan kebun, jualan kerbau, jualan sapi untuk melihat menara Eiffel yang ada di Paris. Kata orang, Roma itu bagus, Jepang negeri sakura, kalau datang musim semi indahnya luar biasa. Tapi tak pernah terlintas di benak kita, tak ada kerinduan di hati kita untuk datang ke sana. Tapi Mekah yang didoakan oleh Nabi Ibrahim, banyak di antara kita yang menjual ladang, menjual kebun, menjual ternak, karena betapa rindunya kita untuk melihat itu. Lah sampai pun kaki awak ke situ, komanu yang pona ke situ, ambalun pona. Sampai pun kita ke sana, baru pulang dari tanah suci Makkatul Mukarramah, kerinduan kembali datang menjadi-jadi. Kenapa persaudaraan jamaah haji itu kuat? Karena mereka dipersaudarakan di tanah yang paling dicintai oleh Rasulullah dan didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, disitulah Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya, kemudian dia juga berdoa, warzuqhum minas samarati la'allahu